E itu adalah kita menganalisis ekspektasi atau harapannya. U itu adalah keunikan kasus ini. Nah, keunikan kasus ini apa sehingga di tempat lain ada tidak? Kalau tidak ada berarti unik. Kalau di tempat lain ada O-nya sama, belum tentu I-nya sama. Objek yang sengketa yang sama, belum tentu isu-isu di dalamnya sama. Bahkan objek yang sama, isunya sama, belum tentu ekspektasi para pihak bisa sama. Itu yang harus kita dalami di dalam mediasi. Nanti yang kedua tahapan mediasi akan kita bahas 10 tahapan. Kemudian tahap ketiga keterampilan mediasi. Nah, jadi ini di gambar tampak A itu aktornya antara siapa dengan siapa. O-nya objek sengketanya apa. I-nya interest atau isu. Jadi bedanya begini Bapak Ibu antara objek sengketa dengan interest. Kalau di tempat Bapak Ibu kalau tidak salah namanya pokok perkara misalnya. Tapi di balik itu kan ada rinciannya. Satu persatu isu dari pokok perkara yang disengketakan itu apa. Isu dari konflik yang disengketakan itu isu-isunya ada apa saja sih. Nah, itu bisa kita lihat dari kekhawatiran para pihak atau kebutuhan para pihak. Nah, kalau 4 itu ekspektasi, E tadi ya, ekspektasi itu bahasa kita harapan. Pasti berbeda harapannya A dan harapannya B. Kalau harapannya sama, kebutuhannya sama ya berarti tidak ada konflik. Nah, nomor 5 keunikan atau hal khusus apa yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk yang kedua tahapan mediasi. Bapak Ibu semua kan memiliki di peraturannya, di peraturan masing-masing itu tahapan mediasinya seperti apa kan sudah ada ya, sudah ada urutannya. Dalam proses mediasi itu tahapannya apa saja. Nah, ini yang saya bisa berikan adalah yang standar di Pusat Mediasi Nasional. Ada 10 tahapan. Pertama pendahuluan, pembukaan. Nomor 2 itu sambutan mediator, itu pembukaan dari mediator. Nomor 3 presentasi para pihak bergantian. Pihak A dulu untuk mempresentasikan apa kasusnya dan apa harapannya. Kemudian baru pihak B presentasi kasusnya dan harapannya apa. Nomor 4 baru tugas mediator menemukan 4 dan 5. Mediator bisa menemukan kesepahaman awal di antara mereka. Dan nomor 5 mediator bisa mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalahnya apa sih yang mau dibahas. Jadi bedakan antara pokok perkara atau objek sengketa dengan masalah-masalah rinci yang akan dibahas. Jangan membahas masalah secara besar. Nanti kesulitan menyelesaikannya. Rincilah dalam rincian-rincian masalah dari satu objek perkara yang besar itu. Nanti kita coba ya. Lalu nomor 6, baru mediator membantu para pihak untuk mencari kesepakatan. Namanya mediasi, namanya konsiliasi, itu mau dicari kesepakatan para pihak. Kalau pihak sudah bisa menyepakati sesuatu, ya selesailah itu. Kalau belum bisa gimana? Ya coba diadakan pertemuan satu persatu. Tapi kalau tidak salah, di Bawaslu pertemuan terpisah satu persatu belum dipulihkan. Maka pertanyaan-pertanyaan dalam pertemuan terpisah bisa diajukan walaupun saat bersama. Nah, nomor 8, kalau sudah mencapai kesepakatan, jangan lupa dituangkan dalam dokumentasi kesepakatan. Ingat kata-katanya kesepakatan. Kalau kesepakatan artinya apa saja yang disepakati dari 5 itu, dari masalah-masalah itu. Bisa saja dari nomor 5 ada 5 masalah, yang disepakati cuman baru 4 masalah, yang satu belum disepakati atau tidak sepakat. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin menuangkan dalam berita acara kesepakatan atau nanti yang tidak sepakat dituangkan dalam berita acara tidak sepakat ataupun apapun namanya, itu namanya dokumentasi. Nah, baru terakhir kata penutup, mediator akan bilang, para pihak terima kasih sudah hadir acara mediasi. Para pihak terima kasih. Ini keputusan kesepakatan ini bukan dari mediator loh, tapi dari para pihak sendiri yang menyepakati. Nah, terakhir bilang, apabila di kemudian hari ada masalah tentang pelaksanaan kesepakatan ini, maka silakan menghubungi mediator. Atau apabila ada masalah lain, silakan menghubungi mediator. Itu nomor 10 kata penutup. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dengan yang Bapak Ibu pernah lakukan
atau yang ada di dalam peraturan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian di Bawaslu. Kalau tidak salah yang saya pernah dengar cerita dari Pak Ruher atau Pak Hawat itu yang nomor 7, pertemuan terpisah itu masih belum dibolehkan sampai saat ini. Padahal di dalam mediasi itu ciri khasnya itu ada pertemuan kaukus itu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan kaukus atau pertanyaan pertemuan terpisah bisa diajukan tetap walaupun pertemuannya tetap bersama, enggak apa-apa, itu bisa diajukan pertanyaan itu. Nah, demikian tahapan mediasi yang perlu diketahui. Coba nanti apabila ini bisa dimanfaatkan, dipakai, Bapak Ibu bisa pakai. Saya ingatkan kembali, seorang mediator atau tahapan mediasi ini bisa diterapkan di kasus apa saja. Baik kasus konflik sengketa pemilu, maupun sengketa yang ada di Bawaslu, maupun di tempat lain, maupun di umum. Atau bahkan kita sendiri nih, kalau sudah mengetahui tahapan ini Bapak Ibu bisa melakukan mediasi dimanapun, di lingkungan Bapak Ibu sekitarnya, di keluarga, di pertemanan, itu di organisasi apapun bisa dibantu penyelesaian sengketa dengan mediasi ini. Namanya tahapan mediasi. Jadi secara umum seperti itu. Nah, masing-masing kalau sudah diinstitusionalkan, dibakukan dalam SOP, atau dibakukan dalam juklak juknis, ya tinggal nanti dibakukan diikuti juklak juknisnya. Nah, ini berlaku umum dan bisa digunakan dimanapun. Itu mengenai tahapan mediasi. Jadi tadi yang pertama, Bapak Ibu kalau dalam praktek mediasi, harus jelas aktornya siapa dengan siapa. A. O-nya objek sengketanya apa? O. I-nya isu pokok interestnya apa saja. Rincian dari O itu yang mau dibahas. Kemudian ekspektasi pihak A dan pihak B-nya apa. Itu yang harus diketahui nomor 1 tadi. Lalu diajak duduk bersama, melaksanakan tahapan ini. Jadi tahapan nomor 1 sampai 10 ini adalah tahapan acara mediasinya. Kalau sebelum itu namanya pramediasi, permohonan untuk mediasi, undangan untuk mediasi, itu sebelum acara 1 sampai 10. Ya itu ya, jadi Bapak Ibu kan nanti ada surat tugas untuk mediasi. Nah, biasanya sudah ada pihak A, pihak B-nya kan. Nah, baru Bapak Ibu duduk sebagai mediator, lalu Bapak Ibu laksanakan dari nomor 1 sampai nomor 10 dalam satu forum. Yang namanya forum mediasi bisa selesai 1 hari, bisa selesai 2 hari, bisa selesai 3 hari, atau bisa tidak selesai gara-gara waktunya sudah habis. Namanya mediasi tidak berhasil, karena sudah dibatasi waktu. Kalau mediasi berhasil, semua tahapan 1 sampai 10 itu selesai sebelum batas waktu yang ditentukan dan sudah tanda tangan dokumentasi kesepakatan. Namanya mediasi berhasil. Jadi mediasi bisa berhasil sampai selesai dan sampai sepakatannya ditandatangani berita acaranya, atau mediasi sudah dilaksanakan sekian hari tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Namanya tidak berhasil. Mediasinya dilakukan tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Nah, itu termasuk kalau masih baru tahap ketiga, baru presentasi para pihak, terus ibu tidak mau datang lagi pihaknya sampai hari batas waktu, itu sama-sama tidak berhasil juga. Jadi tahapan mediasi kita katakan terlaksana dengan baik atau mediasi berhasil apabila semua tahapan yang ada di sini atau di tempat Bapak Ibu selesai sampai dokumentasi kesepakatan ditandatangani. Kalau selesai tapi tidak tanda tangan, sama saja tidak berhasil. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu mengenai tahapan. Oke, sekarang yang ketiga adalah seorang mediator harus punya skills. Skills itu keterampilan. Apa keterampilannya? Sebenarnya kata-kata keterampilannya kalau saya bacakan Bapak Ibu pasti sudah tahu, bahkan mengatakan, oh saya tahu itu, misalnya begini. Menjadi pendengar aktif. Bapak Ibu bagaimana? Apakah termasuk menjadi pendengar yang aktif? Bisa enggak? Tahan enggak? Mampu enggak untuk menjadi pendengar yang aktif? Karena ini syarat utama seorang mediator. Yang kedua, empati. Kita berempati terhadap para pihak yang sedang mengalami kasus itu.
Bagi para pihak itu konflik itu, sengketa itu terasa berat sekali. Mungkin bagi kita yang tidak terlibat konflik menganggapnya biasa aja ini kok orang itu jadi begitu. Lu buat dia itu sangat berat. Maka kita harus berempati kepada dia bahwa kita seolah-olah memahami bahwa dia juga memiliki masalah yang berat. Kita mediator akan bantu para pihak untuk mereka sendiri mau diskusi, komunikasi, sampai mencapai solusi. Nomor 3, karena butuh komunikasi, Bapak Ibu, mediator komunikasinya tidak hanya verbal, tapi non-verbalnya Bapak Ibu mediator lihat. Non-verbal itu gerakan tangan. Beda nggak tangan bersedekap begini, ini tangan yang seperti orang kedinginan, dengan tangan yang di kursi seperti ini. Akan beda artinya. Kemudian ini ada pulpen misalnya, kita sedang berbicara sebagai mediator pegang pulpen, lalu cetak. Orang sedang bicara, kita cetak. Itu karena kebiasaan. Itu non-verbal yang harus dihindari. Jadi komunikasi verbal berkaitan dengan kata-kata yang kita keluarkan. Kalau komunikasi non-verbal berkaitan dengan bahasa tubuh. Baik dari mediator maupun pihak A maupun pihak B, aktor A maupun aktor B. Kemudian skill berikutnya reframing. Reframing itu menghaluskan kalimat. Dari kalimat kata-kata kasar, dari pihak A mengeluarkan kata-kata kasar, tugas mediator mereframing, menghaluskan kalimat dia. Oh iya, itu tugas mediator. Dan itu keunikannya seorang keterampilan mediator dari seorang mediator, itu kalau mampu mereframing dengan cepat dan dengan tepat. Dengan cepat itu langsung, kalau orang kata-kata kasar, kita reframing langsung. Dia mengeluarkan kata negatif, kita positifkan. Dia mengeluarkan kata masa lalu, kita masa depankan. Jadi begitu caranya, karena pakai bahasa Indonesia kan masih mudah, tinggal lawan katanya. Dia mengeluarkan kata-kata negatif, lawan kata negatif itu apa? Positifkan. Dia mengeluarkan kalimat masa lalu, Bapak Ibu mediator, masa depankan. Itu kan masih mudah untuk Bapak Ibu lakukan walaupun perlu latihan. Karena ciri khas seorang mediator, kemampuan reframingnya bagus. Bapak Ibu bisa nanti kita coba bersama. Berikutnya membuat catatan. Jadi seorang mediator keterampilan membuat catatan. Jangan sampai tidak mencatat. Mendengarkan tapi terus lupa apa yang tadi dikemukakan oleh para pihak. Enggak begitu. Oh, saya tidak perlu mencatat karena sudah ada dokumennya. Loh, dokumen itu kan dokumen permohonan untuk penyelesaian konfliknya. Yang kita catat bukan dokumen yang itu. Yang kita catat proses mediasi, dia mengungkapkan interest apa, isu apa. Dia mengungkapkan ekspektasi apa. Itu yang kita catat. Jadi yang dicatat adalah kalimat-kalimat, kata-kata dia, harapan dia saat duduk di acara mediasi. Itu yang dimaksud dengan membuat catatan. Catatan bisa Bapak Ibu bagi 3. Catatan masalahnya apa. Yang kedua, catatan kekhawatiran dia apa. Yang ketiga, catatan harapan dia apa. Jadi yang dimaksud mencatat ketiga hal itu dari pihak A, masalahnya apa, catat. Kekhawatirannya apa, catat. Harapannya apa, catat. Nanti lakukan hal yang sama terhadap pihak yang satunya, pihak B. Bapak Ibu berdiskusi dengan pihak B, waktu dia pihak B presentasi, Bapak Ibu tanya jawab, catat masalah yang dia maksud apa, kekhawatiran dia atas masalah yang terjadi apa, dan harapan dia ke depan untuk menyelesaikan masalah itu apa. Itu namanya membuat catatan. Jadi semua catatan ini yang kita buat, yang mediator buat, saat acara mediasi, bukan catatan dokumentasi setumpuk permohonan atau kronologis fakta-fakta, bukan. Itu secondary data. Itu data sekunder sebagai bantuan kita untuk menganalisis dan menyelesaikan konfliknya. Namun yang dimaksud mediator skill membuat catatan-catatan yang dibuat saat acara mediasi berlangsung. Nah, keterampilan lain adalah menyusun pertanyaan, Bapak Ibu. Menyusun pertanyaan itu kalau seorang mediator beda dengan seorang investigator. Kalau seorang investigator, pengarahan pertanyaannya untuk mendapatkan jawaban yang akan pasti.
Nah, apakah begitu? Apakah begini? Nah, itu kan pertanyaan. Apakah Anda melihatnya? Apakah Anda mendengarnya? Itu pertanyaan investigasi. Kalau pertanyaan seorang mediator, Bapak Ibu akan menggali informasi lebih dalam. Caranya menggunakan dua kata tanya. Apa yang pertama? Mengapa? Kata tanya yang kedua, bagaimana? Bedanya apa? Kata apa, mengapa, dan bagaimana? Kalau apakah, jawabannya akan tertutup, singkat, ya atau tidak. Nah, itu informasinya kurang banyak buat mediator. Maka gunakanlah kata dua jurus kata tanya, mengapa seperti itu. Nah, menurut Anda bagaimana, ceritakan, itu kan mengapa. Lalu bertanya lagi bagaimana. Bagaimana harapan Anda ke depan? Nah, itu kan nanti dia jawabnya panjang, besar, banyak. Nah, terakhir menyiapkan rangkuman. Menyiapkan rangkuman itu, Bapak Ibu merangkum apa yang sudah dikemukakan pihak A. Tadi dibagi 3 saja sesuai catatan. Rangkuman masalahnya, rangkuman kekhawatirannya, dan rangkuman harapannya. Masalah adalah masa lalu. Harapan adalah masa depan. Mediasi mau membahas ke masa depan. Mediasi bukan akan memutus kejadian yang lalu. Itu perlu diingat. Makanya yang kita siapkan adalah harapan pihak A ke depan maunya apa, harapan pihak B ke depan maunya apa, ini nanti bisa bertemu menjadi titik temu apa tidak. Kalau menjadi titik temu, namanya kesepakatan. Kalau tidak ada titik temu, namanya tidak sepakat. Seperti itu yang dimaksud dalam proses mediasi ini. Nah, sementara itu dulu, saya stop sharing dulu. Nah, supaya kita bisa berdiskusi. Karena begini Bapak Ibu, yang namanya kelas dewasa itu lebih banyak diskusinya, lebih banyak sharingnya, lebih banyak tanya jawabnya, berdasarkan apa yang bisa saya sampaikan, sharing pengalaman dari sisi mediasi. Nanti dari Bapak Ibu dari sisi sengketa Bawaslu-nya bisa sharing juga. Nah, itu yang seperti itu yang kita inginkan dari kelas dewasa di dalam peningkatan kapasitas ini. Kalau materi yang sudah kita sebutkan secara umum Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah dapat, atau sudah baca buku, atau sudah punya di masing-masing tempatnya kan ada itu. Cara penyelesaian sengketa itu pasti banyak itu. Namun di dalam kapasitas itu kita bicara 3 hal. Capacity itu ditingkatkan melalui pengetahuannya, pengetahuan tentang mediasi. Capacity itu ditingkatkan melalui keterampilannya, keterampilan menjadi mediator. Capacity itu ditingkatkan melalui sikapnya, attitude-nya. Siapapun kita, latar belakang kita, apapun profesi kita, kalau Bapak Ibu sedang mendapat surat tugas menjadi mediator, pakailah baju mediator. Nah, jangan sampai lupa. Baju saat memediasi, baju yang kita pakai baju mediator. Gunakan tahapan mediasi tadi, gunakan keterampilan mediasi tadi. Nanti kalau sudah selesai acaranya ya sudah, kita ditugasin apa lagi ya lain lagi kan. Tapi pada saat acara mediasi, Bapak Ibu harus punya pengetahuan tahapan mediasi, harus menerapkan keterampilan mediasi yang tadi, dan harus menjaga sikap etik, attitude sebagai mediator. Nah, itu seperti itu. Nah, demikian yang saya sampaikan di tahap pertama dulu ini. Kita buka diskusi bagaimana caranya Pak Moderator, apakah diskusinya melalui moderator dengan raise hand, atau kalau yang tidak bisa raise hand melalui lisan, apakah boleh tanya jawab melalui chatting. Saya serahkan dulu kepada Bapak Moderator. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dokter barusan sangat menarik untuk kita diskusikan bersama, Pak. Kait misalnya ada pertanyaan maupun ada hal yang mungkin dari sahabat-sahabat Bawaslu terkait proses daripada menjadi mediator yang baik dan handal misalnya. Kami persilakan kepada sahabat-sahabat sekalian dengan cara tadi raise hand ataupun langsung juga nggak apa-apa.
Untuk sesi pertama saya kasih 3 penanya Pak, karena kebetulan kita masih punya waktu yang cukup panjang masih Pak. Iya. Kita dibatasi waktu sekitar 2 jam 12 nanti harus selesai. Kalau lebih khawatir karena hukum adat kita Pak. Iya. Ya, kita sesuai waktu jam 12 kurang sedikit bisa diselesaikan. Oke. Mengapa kita buka dengan diskusi dan tanya jawabnya? Karena biasanya dengan diskusi dan tanya jawab akan lebih menarik Ya, daripada hanya sekedar satu arah. Itu ya, Pak maksudnya. ya Pak, benar Pak. Oke, kami persilakan kepada para pimpinan atau peserta Zoom kali ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan ataupun yang ingin ditanyakan. Belum chat. Ya Pak, ini dari Erwin Kabupaten Melawi Pak. Oke. Di kolom chat, saya bacakan Pak ya. Ya, Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Bagaimana memposisikan diri sebagai mediator, tidak memandang antara salah satu pihak itu salah, karena biasa saja hal yang salah menjadi sebuah kesepakatan terbaik untuk kedua belah pihak ini berata. Ya, kami silakan kepada Pak Dokter untuk menanggapi. Ya. Gini ya Bapak Ibu. Jadi kita definisikan dulu salah itu apa. Ya, salah yang dimaksud di sini apa? Mungkin penanya bisa memberikan tambahan Pak Erwin ya. Pak Erwinnya bisa diskusi nggak via suara Pak Erwin? Kalau nggak pakai kamera, suara juga boleh Pak Erwin. Pak Erwin bisa nggak kita ajak diskusi? Nggak bisa, oke. Kalau belum bisa, ini Pak Erwinnya bisa bersuara? Belum terdengar ya? Oke. Nanti kalau oke, bagaimana Pak Erwin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Erwin. Jadi begini Pak, boleh tahu mungkin ini yang dimaksud. saya ingin memperjelas pertanyaan saya. Di sini kan kita memang sudah diajarkan sebagai mediator. Cuman terkadang kita lebih melihat sebuah permasalahan yang diajukan termohon ini ada salah satu yang memang memiliki atau mendapatkan sebuah kesalahan. Maka pemohon itu menyampaikan pada termohon, pada Bawaslu. Cuman kita di sini lebih melihat siapa yang salah. Nah, agar posisi ini tidak untuk lebih mengarah menjadi sebuah kesepakatan yang tidak diinginkan, itu bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Karena bisa saja hal yang salah ini disepakati oleh kedua belah pihak Pak. Oke, ya. Oke. Ya, sementara itu ya. Ada ya, lagi? Pak. Oke, terima kasih Pak Erwin. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini ada pertanyaan bagus sekali. Jadi, dalam sebuah sengketa, itu kita melihat dari 3 sisi. Kita melihat diri kita sebagai siapa? Diri kita sebagai aktor yang bersengketa, berarti salah satu dari aktor tersebut, A dan B ya. Jadi kita pikir, kita ini pada saat sengketa kita bisa menjadi 3. Kita sebagai aktor yang berkonflik dengan orang lain, itu 1. Atau kita sebagai mediator yang diminta oleh kedua belah pihak untuk memediasi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita diminta oleh para pihak untuk menjadi hakim dan memutus. Oke ya, 3 ya. Oke. Apabila sebagai aktor, sebagai A atau sebagai B, terserah, sebagai aktor, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, Pak Erwin dan teman-teman. Yang namanya aktor yang bersengketa itu ingin menang apa tidak? Iya, tentu saja. Aktornya pasti inginnya menang. Mau salah, mau benar, yang penting dia menang. Tuntutan dia dikabulkan. Harapan dia dikabulkan. Itu sebagai aktor. Kita pun kalau mengalami hal itu dalam sengketa apapun, kita juga ingin menang kan?
Kalau kita sebagai aktor. Sekarang posisi kedua sebagai mediator. Mediasi itu apa sih sebenarnya? Mediasi itu kan perundingan antara para pihak yang bersengketa difasilitasi mediator. Saya ulangi ya, mediasi itu proses perundingan antara para pihak yang bersengketa tapi difasilitasi oleh pihak ketiga yang namanya mediator. Kalau mediatornya tidak ada, hanya mereka dua pihak yang saling berunding, namanya negosiasi antar mereka sendiri. Nah, kalau ada pihak ketiga yang diminta untuk menjadi penengah memediasi mereka, prosesnya menjadi namanya mediasi. Oke ya. Nah, tentu saja seorang mediator itu punya cara untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut, konflik tersebut, dengan syarat mediator sudah diberi pelatihan, diberi pengetahuan, diberi pelatihan, diberi tahu tentang sikap etik mediator. Seperti tadi yang ada di dalam PowerPoint tadi. Nah, itu kalau sebagai mediator. Artinya kita posisi kedua membahas tentang mediasi. Posisi ketiga adalah kita sebagai adjudikator atau sebagai hakim atau sebagai arbiter. Tugas akhirnya bukan memediasi mereka mencapai kesepakatan. Tugas akhir kita adjudikator, hakim atau arbiter memutus perkara. Siapa salah, siapa benar, atau siapa kalah, siapa menang. Gampangannya begitu. Makanya tadi saya bilang 3 hal ini harus dilihat. Waktu kita memediasi jangan lupa pakai baju mediator. Bukan sebagai baju adjudikator, bukan sebagai arbiter, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pihak. Makanya mediator tidak boleh memihak salah satu pihak, itu nggak boleh. Dalam sikap saja nggak boleh. Dalam gerakan tubuh aja nggak boleh. Apalagi dalam kata-kata. Oh enggak dong, yang benar pihak A ini. Pihak B salah dong. Loh ini sedang mediasi kok. Kalau Bapak Ibu sebagai adjudikator boleh siapa yang salah siapa yang benar. Kalau memediasi itu kesepakatannya apa para pihak. Nanti kesepakatannya dituangkan dalam dokumentasi atau berita acara. Nah, pertanyaan Pak Erwin yang ketiga adalah, loh kalau nanti kesepakatannya itu salah gimana? Kesepakatannya tidak sesuai gimana? Nah, tambahan buat Bapak Ibu dan Pak Erwin dan teman-teman. Kesepakatan mediasi tidak boleh melanggar 3 hal. Jadi mediasi itu kan nanti ujung-ujungnya diskusi, negosiasi, kan akhirnya menyepakati sesuatu ya. Nah, caranya mediator menjaganya, cara mediator menjadi penjaga hasil itu adalah 1, tidak boleh kesepakatan mediasi melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Itu 1. Jadi kalau kesepakatan mediasinya ada butir-butir yang jelas melanggar peraturan, itu nggak boleh. Nah, kalau pihaknya nggak tahu, diberitahu. Maaf, ini poin ketiga, ini tidak bisa menjadi kesepakatan karena ini ranahnya ranah peraturan perundangan. Begitu caranya, ya. Nah, yang kedua, kesepakatan hasil mediasi tidak boleh merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga yang tidak hadir di dalam acara mediasi antar pihak A dan B, berarti pihak C misalnya. Atau pihak ketiga itu negara misalnya. Atau pihak ketiga itu apapun. Nah, itu pihak ketiga. Karena pihak ketiganya kan nggak ikut diskusi. Ya, itu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kesepakatan hasil mediasi harus bisa dilaksanakan oleh para pihak. Maksudnya, mungkin untuk dilaksanakannya itu ada. Mengenai nanti pihaknya melaksanakan atau tidak, itu urusan itikat baik. Tapi hasil kesepakatannya ini bisa dilaksanakan nggak sih? Misalnya begini, kita menyepakati sesuatu tentang, misalnya saya dengan Ibu Zulita menyepakati sesuatu yaitu mau menjual tanahnya Ibu Yesi Maya Santi. Loh, kok saya dengan Ibu Zulita menyepakati sesuatu yang orang lain bisa merugikan Ibu Yesi, bisa melanggar peraturan perundangan, dan bisa saja sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, nama yang tertulis nama Bu Yesi di sertifikat. Nah, itu contoh. Ingat, Pak Erwin dan teman-teman, kalau hasil mediasi, pertanyaannya bagaimana memposisikan diri sebagai mediator, tidak memandang salah satu pihak salah. Benar, betul sekali yang Bapak maksud.
bahwa kita tidak melihat salah benar karena kita posisinya mediasi, bukan adjudikator. Nah, karena bisa saja hal-hal yang salah menjadi sebuah kesepakatan. Bisa jadi kalau tidak dijagain. Maka cara jagainya, hasil kesepakatan mediasi tidak boleh melanggar 3 hal. Tidak boleh melanggar peraturan perundangan yang berlaku, tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan hasil mediasi mungkin untuk terlaksana. Seperti itu ya, sementara Pak Erwin. Demikian saya kembalikan Pak Ahmad Amiruddin ya. Atau tadi siapa ya, Pak moderatornya? Siap, Pak Dokter. Oh iya. Pak Miftahul Ahyar, silakan. Oke, terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya kira untuk Pak Erwin sudah ini Pak ya, sudah cukup dijawab oleh Pak Dokter. Untuk penanya selanjutnya. Siap, alhamdulillah sudah terang. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Izin moderator. Oke, silakan Pak pimpinan. Izin moderator. Pak Adityo siap, silakan. Siapa Setelah duluan? ini baru dari Singawang ya. Siapa duluan? Izin moderator. Siap Pak, silakan Pak. Oke. Baik moderator, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Hormat saya untuk narasumber Pak. Menarik sekali terkait dengan tema kita hari ini dan metode penyampaiannya. Saya kalau tidak keliru saya menangkap bahwa ketika bicara tentang mediasi, mediator di sini tidak perlu harus memahami tentang masalah. Artinya jika ditemukan sebuah penyelesaian dalam arti kesepakatan, ini adalah merupakan maunya kedua belah pihak. Kalau boleh saya menangkap kesepakatan dari dua belah pihak. Namun ketika kita merujuk kepada ketentuan peraturan pelaksana dari Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 sebagai dokumen dari kesepakatan kedua belah pihak itu tertuang putusan. Sementara ketika bicara tentang mediasi belum berada pada tahap adjudikasi yang outputnya adalah produknya adalah putusan. Bagaimana menurut Pak Dokter terkait dengan mekanisme ini? Berikutnya Pak, izin 2 pertanyaan Pak. Dalam peraturan Bawaslu juga tidak ada, benar kata Bapak tadi bahwa di peraturan Bawaslu untuk melakukan pertemuan secara terpisah terkait dengan proses adjudikasi ini memang tidak diatur. Tentunya mungkin untuk menghindari kepentingan inilah interest di sini ini. Jadi ketika kita melakukan mediasi di sebagai mediator, bagaimana caranya kita membuat pertanyaan yang sifatnya bisa mewakili keterbatasan tidak bisa kita melakukan pertemuan terpisah. Demikian Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang keliru. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Nikius. Saya kira mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Dokter ya. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa semua ini diskusi dari teman-teman di Kalbar ini. Saya sangat senang bisa bersama-sama untuk kita saling sharing ya. Saya mendapat beberapa sharing tentang apa yang Bapak Ibu tanyakan. Di balik itu kan ada masalah yang dialami itu pasti ya. Nah, kemudian saya bisa sharingkan apa yang saya ketahui dan saya punya pengalaman. Pak Alipius dari Sanggau. Oke, begini Pak. Tadi kan 2 hal pertanyaan Bapak. Yang pertama terkait dengan hasil kesepakatan mediasi yang didokumentasikan, terus tindak lanjutnya bagaimana? Yang kedua adalah pertanyaan tentang jurus bertanya memahami supaya orangnya cerita itu, jurus bertanya mendalam itu gimana sih? Bagus sekali itu ya. Jadi sudah Bapak bertanya 2 tentang tahapan mediasi, dokumentasi ini mau dikemanakan atau diapakan. Yang kedua bertanya tentang skills.
keterampilan seorang mediator dalam melakukan jurus bertanya? Oke, jawabannya begini Pak Alipius dan teman-teman juga. Hasil kesepakatan mediasi yang tadi dengan syarat 3 hal sudah dicatat ya, tidak boleh melanggar peraturan, tidak merugikan pihak ketiga, dan mungkin dieksekusi, itu namanya kan baru dokumentasi hasilnya Pak. Nah, hasil ini bisa ditindaklanjuti dengan 3 hal. 1, hasil ini apakah cukup hanya tanda tangan para pihak saja toh? Enggak ada orang lain, jadi bawah tangan bahasa kita. Istilah kalau dalam perjanjian itu, perjanjian perdamaian bawah tangan. Hanya pihak A tanda tangan, pihak B tanda tangan. Begitu ya, kita sebut istilahnya bawah tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian bawah tangan kesepakatan perdamaian atau dokumentasi kesepakatan ini, hasil mediasi ini, dituangkan lebih lanjut di dalam sesuatu yang lebih kuat. Apa itu sesuatu yang lebih kuat? Bisa putusan, Pak. Bisa putusan dari pengadilan, bisa putusan dari Bawaslu juga kan sama saja itu. Kan kekuatannya sama, hasil kesepakatannya lalu dituangkan jadi putusan kan begitu. Itu. Tapi syaratnya ada langkahnya. Langkahnya yaitu ada proses dari yang tadi hanya tanda tangan para pihak berdua, nanti kan dinaikkan untuk dibaca dan disahkan, disepakati menjadi keputusan hasil mediasi. Nah, langkah lain, kalau selain dari pengadilan menjadi akta perdamaian, akta banding, maupun dari Bawaslu menjadi berita acara kesepakatan atau putusan mediasi, ada langkah lain, yaitu hasil kesepakatan mediasi oleh para pihak bisa dikuatkan menjadi akta notaris. Berarti akta, kan lebih tinggi akta kan? Bedanya kalau akta notaris kan akta yang dibuat oleh notaris. Tapi kalau akta perdamaian dari pengadilan, berarti akta yang dikeluarkan dari pengadilan majelis hakim mengetok palu sesuatu, kemudian jadilah putusan perdamaian pengadilan atau akta banding itu. Nah demikian pula di tempat Bapak Ibu kan, kalau tidak salah namanya putusan hasil mediasi atau apa begitu ya, ya Pak Alipius ya. Betul sekali. Jadi itu dinaikkan statusnya. Yang penting sepakat dulu ada nih, ada dokumentasi dulu nih yang ditandatangani para pihak nih. Baru kan bisa diolah menjadi tadi, mau namanya putusan mediasi, mau namanya akta notaris maupun akta perdamaian pengadilan, itu tinggal dicapai caranya. Itu yang jawaban terhadap tindak lanjut dokumentasi hasil kesepakatan itu. Betul Pak Alipius, ikuti saja sesuatu yang sudah ada di SOP-nya Bapak Ibu. Pertanyaan kedua adalah tentang bagaimana kita bisa bertanya sebagai mediator. Kita biasa interogasi Pak, bukan bertanya Pak, misalnya kata Pak Alipius gitu. Oke, sekarang begini ya. Sekarang kita coba, mungkin Pak Alipius coba saja ya. Sekarang Pak Alipius sanggol, siapa lagi yang disanggol selain Pak Alipius? Ada nggak disanggol di sini selain Pak Alipius? Maksudnya saya mau buat 2 orang gitu loh. 2 orang, satunya siapa? Pak Miftahul Ahyar yang bisa diajak untuk tanya jawab dengan Pak Alipius. Boleh Pak. Ya, siapa? Dari kota mana? Pilih saja nggak apa-apa. Nggak bisa milih? Waduh, gimana kalau nggak bisa milih, surat undangannya nggak dikirim-kirim dong. Oke, saya yang berkonflik dengan panitia saja. Oke, kalau gitu sekarang Bapak Ibu sukarelawati. Kalau Pak Alipius kan dari Bapak-bapak. Sekarang Bapak Ibu, Ibu-ibu 1 orang, siapa yang mau jadi sukarelawati? Kalau saya lihat di sini ada Bunda Zulita, ada Ibu Yesi, ada Bu Tere, tadi mana itu Bu Tere ada. Kemudian banyak ini. Saya minta 1 jadi sukarelawati. Ada Bu Wiwit, ada siapa ini? Siapa yang bisa, yang mau, yang bersedia? Saya tunjuk, oke. Saya tunjuk aja ya. Bunda Zulita deh. Saya tunjuk deh. Bunda Zulita buka mic. Ya. Bunda Zulita minta bantuannya. Pak Alipius open mic ya. Buka mic-nya di unmute. Coba ya, Pak Alipius buat pertanyaan singkat kepada Bunda Zulita tentang apa saja. 1 pertanyaan. Coba kita coba. Mohon izin Bunda, terkait dengan kapasitas Bunda di Bawaslu,
Bunda berada dipercayakan oleh teman-teman di divisi mana? Langsung saya jawab ya, Pak. Kalau bisa jangan tentang Bawaslu lah. Yang kalau ini kan sudah tahu semua. Tentang yang lain, Ya. Bapak mau berkenalan dengan seseorang, coba pertanyaannya apa? Kita praktek, Pak. Supaya Bapak Alipius yang bertanya tahu persis, oh begini caranya gitu loh. Yang teman-teman mengamati. Begitu, Pak. Coba ini ada Bunda Zulita. Bapak boleh tanya apa saja. Apa saja, yang penting yang bagus-bagus, jangan yang negatif. Sekarang tanya apa saja, hobinya apa boleh, makanan kesukaan apa boleh, apa saja boleh. Iya, izin Bunda, boleh saya bertanya terkait dengan sahabat-sahabat kita di Singkawang. Pak Robi itu hobinya apa, Bu Zulita? Yang ditanya jangan orang lain, Bunda Zulitanya. Ya? Iya. Ya, bubunnya. Baik Pak, ulangi. Maaf Pak Bu Zulita, boleh saya tahu tentang hobi Bu Zulita? Oke, sip. Itu pertanyaan apa hobi Bu Zulita? Sekarang Bu Zulita, Bunda Zulita jawab, boleh. Baik Pak Alfius, sebetulnya saya tuh minat dengan seni suara sebetulnya. Oke. Ya, cukup. Seni suara atau menyanyi bahasanya lainnya lah ya. Oke. Itu Pak Alipius sudah dapat informasi hobinya seni suara atau menyanyi. Terus mau tanya apa lagi? Baik. Terima kasih Bu Zulita. Nah, sekarang saya masih ingat tadi waktu slide yang tadi. 3 pertanyaan yang diajukan mediator, ada 3 kata tanya apa? Yuk, siapa yang masih ingat? 3 kata tanya yang digunakan mediator. Apa hobinya? Sudah. 2 yang lain masih ingat untuk menggali? Mengapa dan bagaimana? Coba Bapak pakai dengan mengapa untuk tanya sesuatu, lalu nanti dengan bagaimana untuk tanya sesuatu. Coba Pak Alipius. Baik. Baik Bu Zulita. Mengapa Ibu Zulita menyukai hobi seni suara? Oke, bagus pertanyaannya. Pasti Ibu Zulita akan jawabnya panjang. Karena pertanyaannya mengapa, silakan. Ya, sebenarnya gini Pak Alfius. Kita itu kan bekerja memerlukan pikiran yang sangat luar biasa. Jadi satu hal yang membuat kita menghilangkan kesetresan kita dengan cara refreshing kita pada menyanyi. Oke. Nah, coba perhatikan. Kalau tadi pertanyaan apa hobi Anda, jawabannya seni suara atau menyanyi. Sekarang mediator menggunakan jurus dengan mengapa. Mengapa suka menyanyi atau suka seni suara? Dijawab panjang tadi Pak Alipius. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak gunakan dengan bagaimana. Mau tanya apa saja tentang yang tadi ditindaklanjuti dengan bagaimana. Coba tanya sesuatu. Dengan kata tanya bagaimana. Baik, Bu Zulita, bagaimana caranya Bu Zulita supaya saya ini juga menyukai seni suara seperti yang disukai oleh Bu Zulita? Oke, bagus sekali. Jawabannya kita tunggu Bunda Zulita. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam kita di media kita itu banyak sekali yang bisa kita download, kita buka mengenai lagu-lagu yang kita suka. Ya, setiap kita mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya kami yang memasak, kami buka itu lagu. Wah, luar biasa. Panjang jawabannya dan semakin jelas membuat si para pendengar mengetahui juga. Si pihak A-nya jadi tahu, si pihak B-nya jadi tahu, si mediatornya jadi tahu. Saya mau bertanya ke Pak Alipius. Pak Alipius, sebelum menggunakan 3 jenis pertanyaan cara bertanya ke Bunda Zulita, Bapak tadinya kan belum tahu informasi apa yang bisa digali. Setelah Bapak melakukan komunikasi dengan bertanya, bahkan bertanyanya dengan mendalami, mengapa, bagaimana, informasi banyak keluar. Nah, itu yang dimaksud cara mediator bertanya. Jadi keterampilan bertanya seorang mediator saja membutuhkan latihan seperti itu, Pak, supaya bisa mendapatkan informasi. Yang tidak boleh mediator sok tahu
atau sudah mengira-ngira, atau bahasanya apa, menduga-duga ini loh jawabannya akan keluar. Enggak, kita tunggu jawaban apa yang akan keluar dari para pihak. Nah, itu tugas mediator. Mediator jangan sampai bahasanya apa, sok tahu. Yang malah boleh mediator cari tahu, atau kalau anak muda bilang apa, kepo ya. Tahu kepo nggak Bapak Ibu? Nah, jadi cari tahu. Begitu Pak Alipius. Nah, sekarang saya tanya Pak Alipius, gimana rasanya setelah Bapak mempraktekkan salah satu keterampilan bertanya lebih dalam dengan jurus tadi? Menurut Pak Alipius rasanya gimana? Silakan. Informasi yang ingin saya dapatkan dijawab langsung oleh yang bersangkutan, Bapak. Ya, yang kedua, informasinya banyak nggak yang diperoleh? Banyak. Banyak, Ternyata, demikian. Terkait dengan sampai masak tadi juga. Iya. Oke, sip. Terima kasih Pak Alipius. Demikian juga terima kasih Bunda Zulita. Demikian Bapak Ibu, itu hanya salah satu dari jurus, yaitu yang tadi kita bahas,